Excel-nya terlihat? Lihat, Bu. Terlihat, Bu. Ini soalnya ya, Iguana Laundromat ya, perusahaan jasa yang bergerak di bidang laundry gitu ya. Ini laundry lah ya, laundry. Kemudian disajikan unadjusted trial balance ya, neraca saldo yang belum disesuaikan per tanggal 30 Juni 2008. Ya. Iguana Laundromat ini menyajikan laporan keuangannya itu secara tahunan ya. Current fiscal year ya, jadi tahun fiskal, tapi di sini berakhirnya di tanggal 30 Juni 2008. Berarti berawalnya di Juni 1 Juli ya, 1 Juli 2007 ya. Jadi ini tahunan laporan keuangannya, dia menyajikannya secara tahunan. Di neraca saldonya ini total debitnya 250.000, total kreditnya juga sama ya, 250.000. Kemudian ya ada 4 hal untuk disesuaikan. Yang pertama terkait perlengkapan laundry, yang kedua untuk prepaid insurance ya, asuransi dibayar di muka. Kemudian yang ketiga untuk beban depresiasi, dan yang keempat masih adanya utang gaji ya pada akhir periode. Kalian susun dulu ya untuk kertas kerjanya ya. Kalau di sini susun kertas kerjanya ya, 10 kolom ya. Untuk kolom unadjusted trial balance ya. Kolom unadjusted trial balance, kemudian kolom untuk adjusting entry ya, jurnal penyesuaian, kemudian kolom untuk adjusted trial balance ya, neraca saldo setelah penyesuaian. Berikutnya kolom income statement dan kolom neraca ya, statement of financial position. Kita masukkan, kita pindahkan dulu tadi ya yang unadjusted trial balance ya. Ini yang totalnya 250 debit kreditnya ya. Kemudian kita akan susun dulu jurnal penyesuaian. Ya. Nanti kalau ketika ujian kalian misalkan mau, ini kan jadi double gitu ya, menyusun jurnal penyesuaian sendiri, kemudian di kolom kertas kerja juga ada kolom jurnal penyesuaian. Kalau misalkan kalian mau mengerjakan yang ini saja, ya, yang jurnal penyesuaian yang ada di kertas kerja saja itu silahkan, ya. Ini silahkan. Kalau misalkan yang ini nggak usah dibuat, gitu ya. Jadi cukup menyusun yang di adjusting entry itu silahkan. Nah, tapi biasanya ini dibuat untuk mempermudah saja. Kalau lewat yang Excel ini kan biasanya harus apa sih pencar-pencar gitu kan ya, di sini yang laundry supplies-nya di sini, supplies expense-nya di sini gitu ya, mungkin agak kesulitan. Kalau dijadikan satu ya, kalian susun dulu tersendiri untuk jurnal penyesuaian itu cenderung lebih mudah. Tapi kalau menurut kalian nggak masalah, langsung masukkan saja ke kolom adjusting entry juga silahkan. Ya. Nah, kita akan lakukan dulu penyesuaian untuk 4 hal tadi. Nah, yang pertama adalah nih, laundry supplies on hand ya pada tanggal 30 Juni ya di akhir periode sebesar 1.500. Ini yang on hand ya, berarti yang disesuaikan berapa? 7.950. Ya, laundry supplies-nya 9.450 ya di neraca saldo. Kemudian kita kurangi dengan saldo perlengkapan yang masih ada ya, sehingga kita jurnal ya, supplies expense pada supply sebesar 7.950. Kemudian yang kedua untuk asuransi dibayar di muka ya. Asuransi dibayar di muka di sini yang di B, poin B ya disebutkan ya. Untuk premi asuransi yang expired ya pada tahun tersebut sebesar 3.200. Kalau di poin B ini langsung disebutkan sebesar yang expired, berarti langsung kita jurnal saja ini ya, insurance expense pada prepaid insurance ya sebesar 3.200. Berikutnya yang C, beban depresiasi. Ya, depresiasi peralatan selama tahun tersebut adalah 6.000.
Ini juga langsung kita jurnal ya, depreciation expense ya pada akumulasi depresiasi sebesar 6.000. Dan yang keempat, masih ada gaji yang terutang tapi belum dibayar pada akhir Juni sebesar 750. Berarti sudah timbul beban gaji tapi belum dibayar. Berarti kreditnya adalah wages payable ya. Utang gaji sebesar 750. Nah, ini untuk jurnal penyesuaiannya. Net income-nya berapa yang kalian hitung? Ketemunya berapa? 13.650. Ya, 13.650. Ada yang beda nggak selain angka itu? Beda, Bu. Beda? Ada yang beda? Saya salah di yang insurance expense-nya. Oh, oke. Ya. Ya, nilainya berapa kalau salah satu gitu ya. Ya berarti insya Allah ngerti ya. Ya. Yang salah silahkan disesuaikan ya. Net income-nya 13.650 ya, sama dengan hitungan saya. Jadi kalau di kertas kerja ya jangan sampai salah debit kreditnya ya, salah debit kreditnya. Jadi hati-hati. Kalau ini kan relatif sedikit ya, relatif sedikit, insya Allah nggak akan salah debit kreditnya. Nanti kalau yang di belangko kertas kerja ya, itu biasanya ada 30 baris ya, 30 baris. Nah, kadang soal distan itu kadang kurang gitu ya. Kadang kita harus menambah baris sendiri ya. Nah, jadi itu minimal 30 baris ya. Berarti minimal adalah ada 30 akun. Kalau ini hanya berapa tuh? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 hanya 17 ya. Nah, jadi minimal itu biasanya 30 ya, 30 akun. Nah, setelah menyusun jurnal penyesuaian, kita akan lengkapi ya untuk kertas kerjanya. Untuk saldo adjusted trial balance ya, saldonya semuanya sama 256.750. Sama ya. Ya, ingat jangan sampai salah kolomnya ya. Cash-nya 5.500, laundry supplies-nya 1.500, prepaid insurance 1.100, laundry equipment-nya 142.000 ya. Kemudian akumulasi depresiasi dari equipment-nya itu 81.200 ya. Kemudian account payable ya, utang usaha 4.900. Modalnya Matis ya 53.800, kemudian prive-nya Matis 4.200 debit ya, jangan sampai salah kolom. Laundry revenue-nya ya, pendapatan laundry-nya 116.100, kemudian beban gaji ya 52.750, beban sewa 19.650, beban utilitas 10.200, beban rupa-rupa 2.700. Kemudian ke bawah ada beban perlengkapan ya 7.950, lalu beban asuransi 3.200 dan utang gaji beban depresiasi ya 6.000 dan utang gaji sebesar 750. Nah, dari adjusted trial balance ini akan kita pecah ya. Nah, untuk yang akun nominal akan masuk ke kolom laba rugi ya income statement, sedangkan akun real masuk ke kolom statement of financial position ya. Akun real itu yang harta, utang, modal ya. Di hartanya di sini ada cash, ada laundry supplies, ada prepaid insurance, laundry equipment dan juga akumulasi depresiasinya. Ini adalah aset. Kemudian liabilitasnya adalah account payable dan wages payable. Ini adalah liabilitas. Lalu modalnya ya, ada modalnya Matis ya dan drawing. Ini nanti drawing ini masuk bagian dari owner's equity ya, bagian dari modal. Yang masuk ke kolom income statement yang pendapatan dan beban ya, pendapatannya hanya satu yaitu laundry revenue, kemudian bebannya dari wages expense sampai dengan depreciation expense.
Nah, di kolom income statement kita peroleh bahwa revenue-nya sebesar 116.100 ini lebih besar daripada total bebannya ya. Total bebannya ya, ini total expense-nya 104.750. Karena pendapatan lebih besar daripada total beban, berarti ada revenue, ada net income ya, ada net income sebesar 13.650 ya, 13.650 ini adalah net income-nya. Nanti yang di kolom net income ini akan kita pindahkan ya, kita akan susun laporan laba rugi. Laporan laba ruginya Iguana Laundromat income statement for the year ended Juni tanggal 30 tahun 2008. Laundry revenue tadi 116.100, kemudian expense-nya ya, ini kita catat semuanya ya dari wages expense sampai dengan beban depresiasi. Total expense-nya 102.450. Sehingga diperoleh net income 13.650. Net income-nya ini akan kita masukkan ya ke dalam laporan perubahan modal. Ya. Di laporan kedua, setelah kita susun laporan laba rugi adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal kita mulai dari sajikan ya, modal awalnya si Matis ya 53.800. Kemudian kita tambah net income ya dikurangi dengan drawing. Ya. Net income-nya 13.650, drawing-nya 4.200. Sehingga net perubahannya ya. Ini net perubahannya net income dikurangi drawing ya sebesar 9.450. Nah, sehingga modal akhirnya si Matis ya ini ya. Tadi siapa? Scott Matis. Capital ending sebesar 63.250. Nah, modal akhirnya Matis yang 63.250 ini akan menjadi modal akhir yang tercantum di neraca. Ya. Total neracanya, ya total asetnya segini 68.900. Ya, Bu. Ya, benar berarti ya. Nah, asetnya tadi terdiri dari cash, laundry supplies, ya, kemudian prepaid insurance, laundry equipment, dan juga akumulasi depresiasi dari laundry equipment. Ingat, untuk akumulasi depresiasi ini saldonya negatif, ya, walaupun dia di aset, tapi dia sifatnya mengurangi. Ya. Total asetnya 68.900. Kemudian total liabilitasnya account payable-nya 4.900 dan wages payable-nya 750 sehingga total liabilities-nya adalah 5.650. Dan modal akhirnya Matis ya, tadi sebesar 63.250. Nah, sehingga total aset sama dengan total liabilitas plus ekuitas sebesar 68.900. Nah, ini laporan keuangannya ya. Berikutnya ya, kita akan selesaikan ya 2 tahap lagi, yaitu ke jurnal penutup ya dan juga jurnal pembalik. Nah, apa saja yang ditutup ya? Untuk jurnal penutup kita akan menggunakan ini ya informasi yang ada di laporan laba rugi. Jadi yang jurnal penutup itu langkah pertamanya ya di sini saja ya. Jurnal penutup. Jurnal penutup yang pertama kita akan menutup akun pendapatan. Ya. Kita akan menutup akun pendapatan. Akun pendapatan saldo normalnya debit atau kredit? Kredit. Ya, saldo normalnya kredit. Kalau saldo normalnya kredit ya, biar ditutup ya kita nolkan berarti akan kita debit ya. Nah, debit sebelah kiri ya, berarti kita dahulukan. Nah, kita akan catat nih di sini berarti laundry revenue-nya akan kita debit ya.
Laundry revenue akan kita debit ya sebesar yang ada di laporan laba rugi yaitu 116.100. Kreditnya apa? Ya, kreditnya pasangkan ke akun yang namanya income summary. Atau kalau istilah bahasa Indonesianya ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi. Ya. Jadi debitnya laundry revenue, kreditnya income summary. Nilainya sama ya, sebesar laundry revenue yang di closing. Nah, ini jurnal penutup yang pertama, yaitu menutup akun pendapatan. Kemudian yang kedua, setelah menutup akun pendapatan, kita akan menutup ya akun beban. Beban saldo normalnya apa? Debit. Nah, kalau kita tutup, kita balik, kita kredit. Ya. Pasangannya apa? Pasangannya seperti yang poin A tadi, pasangannya adalah income summary. Berarti debitnya adalah income summary. Ya. Nah, kreditnya ini dari sini ya, dari wages expense ya sampai dengan depreciation expense. Ya. Kita agak menjorok ya. Kita catat dulu ya sisi kreditnya, yang wages expense-nya ini. Debitnya ya, yang income summary debitnya adalah total dari bebannya ya. Total dari beban yang di closing. Ya. Nah, berikutnya dari yang jurnal A dan jurnal B ini kan income summary-nya nggak sama ya. Yang A itu income summary-nya kredit sebesar 116.100. Kemudian yang B ini income summary-nya kredit 102.450. Nah, berarti yang poin C ya, kita akan mengclosing ya, selisih dari income summary ya. Agar income summary-nya 0 ya, atau debit kreditnya sama, berarti yang jurnal C ini income summary-nya akan kita debit sebesar selisihnya. Ya. Yang C ya, ini adalah menutup ya, selisih income summary. Income summary ke akun modal. Ya, jadi pasangannya nanti adalah Scott Mattis Capital ya. Kalau di sini kredit 116 ya, 100, kemudian di sini debit 102.450 ya. Selisihnya itu mencerminkan laba rugi ya. Ya, selisihnya mencerminkan laba rugi sebenarnya. Tadi kita memperoleh laba ya, laba bersih sebesar 13.650. Kalau laba ya, berarti pendapatan lebih besar daripada bebannya. Nah, berarti kreditnya lebih besar ya, kreditnya lebih besar daripada debitnya. Nah, agar sama, maka selisihnya ini yang income summary-nya kita debit. Jadi kalau laba ya, kalau menghasilkan net income ya, gampangnya ya, kalau menghasilkan net income, nanti jurnal penutup yang ketiga income summary-nya debit. Ya. Sebaliknya, kalau menghasilkan net loss atau bebannya lebih besar daripada pendapatannya, maka nanti jurnal penutup yang ketiga itu income summary-nya kredit. Ya. Pasangannya apa? Pasangannya tadi adalah modalnya Mattis ya. Scott Mattis Capital. Sebesar selisihnya mencerminkan labanya ya 13.650. Jurnal penutup yang ketiga.
Selanjutnya, jurnal penutup yang keempat, ya, kita akan menutup ya, akun privé atau drawing. Ya. Ya, kita akan menutup akun privé atau drawing. Ya. Privé atau drawing, jurnalnya atau saldo normalnya debit atau kredit? Debit. Debit. Nah, kalau kita tutup berarti kita kredit. Nah, pasangannya apa ya? Menutup Modal. adalah akun modal ya. Jadi kita akan menutup ke akun modal Scott Mattis Capital. Kemudian yang drawingnya kita kredit. Nah, Scott Mattis drawing. Sebesar berapa tadi drawingnya? 4.200. Nah, inilah jurnal penutupnya. Ya, jadi jurnal penutupnya ada 4 ya. Yang pertama menutup akun pendapatan, yang kedua menutup akun beban, yang ketiga menutup selisih income summary ke akun modal. Ya. Kemudian yang keempat kita akan menutup akun privé atau drawing ke akun modal. Ini jurnal penutup. Nah, selanjutnya yang berikutnya ya, yang terakhir adalah jurnal pembaliknya. Kalau jurnal pembalik ini sifatnya opsional. Ya, opsional itu berarti boleh dibuat, boleh tidak. Ya, boleh dibuat atau boleh tidak ya kalau jurnal pembalik. Ya, jurnal pembalik ini di jurnal di tiap awal periode berikutnya. Nah, kalau ini akhir periodenya adalah 30 Juni ya. Berarti jurnal pembaliknya itu akan kita susun di tanggal 1 Juli 2008. Ya, jadi pada awal berikutnya. Itu jurnal pembalik. Nah, terus kemudian yang dibalik apa gitu ya kan namanya jurnal pembalik. Nah, untuk jurnal pembalik ya, gampangnya kalian lihat yang jurnal penyesuaian ya. Kalian lihat jurnal penyesuaian ya. Cek dari ini ada 4 jurnal penyesuaian ya. Ada 4 jurnal penyesuaian mana yang ada akun payable-nya ya, gampangnya gitu ya. Mana yang menimbulkan hutang. Ya, yang mana A, B, C atau D? D. Yang D. Nah, yang D. Berarti jurnal pembaliknya hanya 1 yaitu yang D. Oh. Ya, dan kita balik saja. Kalau ya, jadi tinggal kita balik nih. Kalau yang D ini kan wages expense pada wages payable ya. Nah, berarti jurnal pembaliknya di tanggal 1 Juli 2008 adalah wages payable pada wages expense. Itu aja. Ya. Kenapa yang A, B, C enggak gitu ya? Nah, yang A, B, C ini sudah terclosing ya. Expense-nya ini sudah terclosing dan pasangannya ini adalah aset ya, pasangannya adalah aset. Nah, yang D ini yang menimbulkan utang ini yang akan kita jurnal. Ya. Kemudian kita jurnal pembalik. Ini opsional ya. Dibuat di tanggal 1 Juli 2008. Ya, awal periode berikutnya. Kita tinggal balik ya yang wages payable, kreditnya wages expense. Sebesar berapa tadi? 750. Udah selesai. Nah, jadi inilah kita sudah selesaikan sampai benar-benar jurnal pembalik ya. Nah, kita review sebentar ya. Jadi siklus akuntansi itu dimulai dari apa? Transaksi. Transaksi dulu ya, dari transaksi yang nanti dianalisis yang mengandung nilai ekonomis atau tidak ya. Kemudian dari transaksi yang mengandung nilai ekonomis itu kan ada buktinya, ada bukti transaksinya. Selanjutnya bukti transaksinya itu kita apakan? Dicatat di jurnal umum. Di jurnal umum ya.
Berikutnya ya, setelah dicatat di jurnal umum, kemudian kita Posting ke buku besar. Posting ke ledger. besar. Kemudian saldo-saldo yang ada di buku besar akan kita susun ke dalam Neraca saldo. ya, neraca saldo nanti di akhir periode ya. Selanjutnya, nah kita akan melihat nih hal-hal yang perlu disesuaikan. Nah, kita akan susun Jurnal penyesuaian. jurnal penyesuaian ya, adjusting entry, jurnal penyesuaian. Selanjutnya untuk kertas kerja ini sebenarnya hanya alat bantu ya, kertas kerja ini hanya alat bantu. Nanti kalau sudah by system ya, menggunakan sistem akuntansi ya, kalian cukup ya memasukkan jurnal ya, kode akun itu COA itu sudah langsung jadi laporan keuangan. Tapi siklusnya seperti ini ya. Siklusnya kalau yang kertas kerja itu hanya alat bantu, nanti setelah adjustment berarti kita akan menyesuaikan ya neraca saldo ya, kemudian kita akan buat laporan keuangan ya. Laporan keuangannya apa saja yang akan kita susun di sini? Income statement. Perubahan modal, Perubahan dan neraca. Perubahan modal dan Ekuitas. ya, perubahan modal itu perubahan ekuitas. Berarti yang ketiga adalah SOF. Neraca. ya, neraca Posisi atau SOP ya, keuangan. Statement of Financial Position. Berikutnya, setelah kita susun Statement of Financial Position, kita akan susun apa? Ini. Ditutup. Nah, kita Jurnal akan tutup penutup. ya, kita akan buat jurnal penutup. Nah, dan di awal periode, ini sifatnya opsional, kita akan susun jurnal kembali.